Selamat pagi, Bu Rus dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pengembangan karakter AUD. Perkenalkan, saya Diana Tania Subianto dengan NRP 1613017006 dan teman saya Cynthia Dewi Susanto dengan NRP 1613018004. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan. Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup yang tertuju pada tercapainya kemerdekaan lahir batin sehingga memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan lahir batin. Artinya, anak usia dini diharapkan memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan lahir batin selama masa hidupnya. Dalam pendidikan mencakup tujuan personal dan tujuan sosial. Pada tujuan personal berkaitan dengan kukuhnya tiang-tiang kemerdekaan yang mewarnai kehidupan dalam diri setiap individu. Pada tujuan sosial adalah terciptanya kebersamaan untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan berkebangsaan yang khas berdasarkan kemanusiaan sehingga terwujud kehidupan yang tertib, damai, aman, nyaman, serta sejahtera. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen, yaitu kesadaran, pemahaman, kepedulian, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna sesuai kodratnya. Artinya, nilai-nilai karakter yang ditumbuhkan pada pembelajaran anak usia dini perlu dikembangkan oleh guru untuk anak sehingga anak memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Selanjutnya, pendidikan karakter menuntut keterlibatan semua pihak atau disebut sebagai stakeholders, termasuk komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, rencana pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Di sini, peran sekolah dalam memenuhi pendidikan karakter anak saling berhubungan, di mana sarana prasarana yang baik, rencana pembelajaran atau RPPH yang dilaksanakan dengan baik, dan kurikulum dan pelaksanaan pengembangan diri anak dapat muncul dalam pembelajaran jika ada kerjasama yang baik dari seluruh pihak sekolah. Menurut Kilpatrick, salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik meskipun telah memiliki pemahaman tentang kebaikan itu, yaitu moral understanding, disebabkan karena tidak terlatih untuk melakukannya atau disebut moral doing. Dalam pembelajaran anak usia dini, guru harus menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Penanaman nilai-nilai karakter yang diteladankan oleh guru dapat diterapkan melalui mengucapkan maaf ketika anak-anak melakukan kesalahan, mengucapkan tolong ketika anak-anak membutuhkan sesuatu, dan mengucapkan terima kasih ketika anak-anak sudah ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dapat diterapkan
melalui misalnya saat anak-anak selesai istirahat, anak-anak membuang bungkus makanan. Anak-anak memerlukan teladan dari guru karena anak-anak mengamatinya. Ketika guru membuang sampah pada tempatnya, maka anak-anak akan melakukan hal tersebut karena itu merupakan perilaku positif. Dan anak-anak dalam pembelajaran diharapkan mampu berbagi, mengasihi, dan menghargai teman-temannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu moral understanding. Terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Cara orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak dengan cara mengajarkan kejujuran, melatih tanggung jawab, mengajarkan sikap menyayangi, menanamkan disiplin, dan mengajak anak untuk bergaul. Yang kedua yaitu penentuan sudut pandang. Yang ketiga yaitu mengajarkan tentang logika moral. Dapat ditanamkan ketika anak-anak menunjukkan sikap disiplin seperti berangkat ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau memasuki kelas dengan tepat waktu. Selanjutnya, keberanian dalam pengambilan keputusan. Dalam keberanian pengambilan keputusan dapat anak-anak dalam belajar dengan orang tua di rumah dapat memilih kegiatan atau mengerjakan tugas sesuai dengan kemauannya, dan anak-anak di sini dapat memilih untuk melakukan tugas mana yang harus ia kerjakan terlebih dahulu atau kegiatan yang ingin dia laksanakan lebih dahulu. Selanjutnya, pengenalan akan diri sendiri. Dalam pengenalan akan diri sendiri, anak-anak dapat dikenalkan dengan cara ketika di sekolah, anak-anak dapat mengenal emosi atau suasana hati dengan cara guru menunjukkan atau menempelkan, anak-anak diminta untuk menempelkan stiker ketika perasaannya senang, yaitu stiker senyum, stiker sedih, dan marah. Di sini anak-anak akan mengenal diri sendiri dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek yang kedua, yaitu moral loving atau dikenal sebagai moral feeling. Berkaitan dengan bentuk sikap sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan jati diri. Yang kedua yaitu percaya diri. Percaya diri, kita sebagai orang dewasa dapat mengajak anak untuk mengarahkan anak ketika anak-anak membuat pilihannya sendiri. Yang kedua, mengizinkan anak untuk mencoba sendiri, memberi pujian. Kita dapat memberi tanggung jawab saat anak-anak melakukan pekerjaan rumah yang sederhana, mengapresiasi kelebihan anak, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama, dan memberikan pemahaman ketika anak-anak mendapatkan kegagalan. Kita dapat memotivasi anak. Yang ketiga,
motivasi diri. Cara menumbuhkan motivasi diri kepada anak, kita dapat memvariasikan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu belajar sambil bermain. Yang kedua, kita dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak, mengetahui pola belajar anak dan mengikutinya. Yang keempat, menciptakan tempat belajar yang kondusif dan sesuai. Yang kelima, menetapkan waktu belajar yang tidak terlalu lama. Dan selanjutnya, sikap disiplin diri. Nah, dalam disiplin diri, kita dapat meminta anak untuk membuat jadwal yang dia lakukan pada kegiatan sehari-hari. Misalnya tidur tepat waktu, mengerjakan kegiatan dengan tepat waktu, atau apapun kegiatan yang akan dibuat anak seperti bermain dan semacamnya. Kita dapat meminta anak untuk melakukan checklist, dan ketika anak-anak dapat melakukan hal tersebut, anak-anak dapat diberikan stempel, sehingga hal ini dapat menumbuhkan disiplin diri anak. Selanjutnya, kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ini dapat dilakukan ketika ada bencana alam, maka kita dapat membantu dengan mengumpulkan mainan anak yang sudah tidak terpakai, dan biarkan anak untuk memilih dan mengatur barang mana yang harus ia kumpulkan, barang yang harus anak-anak kumpulkan ketika anak-anak ingin membantu menolong teman-teman yang mengalami bencana alam. Yang keenam, sikap cinta kebenaran, yaitu ketika anak-anak bertengkar, anak-anak bisa mengalah. Pengendalian diri dapat dilatih dengan cara dalam melakukan sesuatu, anak-anak harus bisa mengendalikan diri. Yaitu yang kedelapan, yaitu sikap kerendahan hati yang dapat dimunculkan ketika anak-anak mendapat nilai yang bagus. Anak-anak bisa rendah hati dan terus belajar untuk kedepannya. Selanjutnya ada 18 nilai karakter yang dimiliki anak, yaitu religius. Religius artinya sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contohnya menghargai teman-teman yang sedang beribadah di gereja. Yang kedua yaitu sikap jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan diri anak sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Misalnya ketika anak-anak menghilangkan barang, anak-anak harus jujur kepada orang tua atau orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Anak-anak harus mampu menghargai pendapat-pendapat yang ada di sekitar anak. Selanjutnya disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku kritis dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan, seperti masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu. Yang kelima yaitu sikap kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan
belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Di sini dalam kegiatan pembelajaran anak diharapkan anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, bersikap kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu dengan menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimilikinya. Dalam pembelajaran diharapkan anak-anak dapat bersikap kreatif. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu sikap mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyesuaikan lingkungan. Sikap mandiri ini dapat ditunjukkan ketika anak-anak dalam pembelajaran mampu mengerjakan kegiatan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, sikap demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban diri anak dan orang lain. Selanjutnya, rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berusaha untuk mengetahui lebih mendalam dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Misalnya, pengenalan transportasi. Transportasi misalnya anak-anak hanya mengenal sepeda karena anak-anak berangkat ke sekolah dengan orang tuanya naik sepeda. Dalam transportasi roda 2 anak-anak hanya mengenal sepeda. Dan ketika anak-anak melihat sepeda motor, maka anak-anak akan bertanya kepada orang tuanya. Dan ternyata transportasi roda 2 itu bukan hanya sepeda saja, tetapi ada juga sepeda motor dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang mementingkan kepentingan bangsa dan negeri atau kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya yaitu cinta tanah air, artinya cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Dapat diwujudkan dan dapat diterapkan melalui kegiatan upacara bendera, menyanyikan lagu nasional atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Selanjutnya, menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk orang lain dan menghormati keberhasilan orang lain. Ketika temannya mendapatkan piala, maka anak-anak harus menghormati keberhasilan orang lain dan tidak bersikap iri hati. Yang ke-13, bersahabat dan komunikatif, yaitu memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Di sini anak-anak suka bergaul dengan teman-temannya tanpa memilih teman. Selanjutnya, cinta damai, yaitu sikap, perkataan, tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran anak. Jadi anak-anak di sini tidak suka menimbulkan permasalahan. Selanjutnya yang ke-15, anak-anak gemar membaca, yaitu anak-anak mempunyai kebiasaan untuk menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan pengetahuan untuk dirinya, seperti membaca buku cerita dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-16, peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu anak-anak bisa mewujudkannya dengan membuang sampah pada tempatnya, karena anak-anak peduli pada lingkungan. Yang ke-17 yaitu peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang
di mana anak-anak itu selalu ingin membantu orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Seperti ketika ada yang saya contohkan tadi, bencana alam, anak-anak bisa membantu dengan menyumbangkan mainan kepada korban-korban bencana alam. Selanjutnya yang ke-18 yaitu tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya anak-anak lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial, budaya, negara, dan Allah dan Tuhan. Nah, seperti itu. Sikap ini juga dapat diwujudkan ketika anak-anak mampu melaksanakan tugas dengan baik, mampu mengerjakan tugas dengan baik, dan menyelesaikan tugas tepat waktu atau kegiatan di sekolah dengan tepat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 17 nilai kewirausahaan. Yang pertama yaitu sikap mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Di sini anak dapat mengerjakan tugas atau kegiatan secara mandiri atau membantu orang tua ketika diminta untuk melakukan sesuatu dengan sendiri. Yang kedua yaitu sikap kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu karya yang hadir dari dan dibuat dari sebuah produktivitas yang ada, seperti anak-anak membuat kartu ucapan Hari Ibu atau ucapan Valentine Days untuk orang tuanya. Yang nilai yang ketiga yaitu berani mengambil resiko, yaitu kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan yang menantang dan berani dan mampu mengambil resiko kerja. Selanjutnya berorientasi pada tindakan, yaitu anak-anak mempunyai inisiatif untuk bertindak dan tidak menunggu sebelum sebuah kejadian yang dikehendaki terjadi. Jadi ketika anak-anak bertengkar, misalnya anak-anak yang salah, anak-anak akan langsung meminta maaf kepada temannya. Selanjutnya, sikap kepemimpinan, yaitu anak-anak selalu terbuka akan saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan dapat mengarahkan orang lain. Selanjutnya yang keenam yaitu nilai kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan anak-anak mampu mengatasi berbagai hambatan. Anak-anak dapat kerja keras menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jujur. Perilaku yang dilakukan pada upaya menjadikan dirinya untuk menjadi anak yang dapat dipercaya dalam perkataan, perilaku, dan tindakan. Dalam hal ini ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak akan mengakuinya kepada orang tua atau guru. Sikap disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan keperluan. Seperti anak-anak masuk pembelajaran daring tepat waktu, anak-anak mengenakan seragam dengan tepat waktu, sesuai dengan seragam yang ditentukan oleh pihak sekolah. Yang nilai ke-9 yaitu inovatif, yaitu kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam memecahkan persoalan-persoalan yang meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Yang ke-10 nilai tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Anak-anak melaksanakan kegiatan misalnya menanam tanaman yang ada di sekolah, menyiram tanaman yang ada di rumahnya. Misalnya anak-anak melakukan kegiatan tersebut, misalnya dalam kegiatan tersebut orang tua mendokumentasikan anak sedang menyiram bunga yang ada di karangannya. Maka dari itu anak-anak melakukan dengan sungguh-sungguh. Yaitu selanjutnya sikap yang ke-11 atau nilai yang ke-11 yaitu kerjasama. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. Seperti dalam kerjasama ini, anak-anak dalam
Kegiatan pembelajaran daring misalnya anak-anak diminta untuk membuat jus buah. Nah, anak-anak dapat bekerja sama dengan orang tua, misalnya kegiatan ini dilakukan dengan orang tua. Dalam video yang diberikan oleh orang tua, anak-anak mampu bekerja sama dan tidak bermalas-malasan ketika memasukkan buah ke blender, misalnya seperti itu. Sikap yang kedua atau nilai yang ke-12 yaitu pantang menyerah, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menyerah dalam mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. Misalnya, saya beri contoh kegiatan dalam menyelesaikan puzzle. Misalnya anak-anak beranjak dari TKA ke TKB, anak-anak bisa menyelesaikan 8 atau 12 kepingan, maka anak-anak akan berusaha menyelesaikan misalnya puzzle binatang yang ada di hutan. Nah, anak-anak bisa menyelesaikan itu dengan baik walaupun telah dijumpai kesulitan-kesulitan, tapi anak-anak tetap berusaha. Nilai yang ke-13 yaitu komitmen. Kesepakatan mengenai sesuatu yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Anak-anak ketika mengucapkan saya akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka anak-anak tidak sekedar berbicara, tetapi anak-anak langsung melakukannya, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat mempercayainya. Nilai yang ke-14 yaitu realistis, yaitu kesepakatan menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang masuk akal dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Anak-anak melihat suatu pengalaman, kalau misalnya saya tepat waktu, maka saya akan tidak ketinggalan pelajaran misalnya. Seperti itu. Untuk nilai yang ke-15 yaitu rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Nah, dalam hal ini misalnya anak-anak belajar mengenai tumbuhan, yaitu tanaman bunga. Misalnya di rumah ada tanaman bunga mawar. Bunga mawar ada yang merah, misalnya di rumah pengarang, di taman rumahnya itu warna merah, maka ketika anak-anak melihat bunga yang lain yaitu bunga melati yang warnanya putih, maka anak-anak akan mulai bertanya dan anak-anak akan mulai mempelajari, bertanya kepada orang sekitar dan mendengarkan penjelasan dari orang sekitar. Nilai yang ke-16 yaitu komunikatif. Komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini dapat dilihat ketika anak-anak mampu membantu, misalnya dalam sekolah atau dalam pembelajaran daring, anak-anak bisa membantu orang tua dengan baik. Misalnya anak-anak mampu memotivasi temannya dengan perkataan yang tidak menyinggung hati, lalu kemudian anak-anak mampu masuk dalam lingkungan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berbicara dengan baik. Seperti itu. Yang ke-17 yaitu motivasi kuat untuk sukses. Motivasi kuat untuk sukses. Nah, yang terakhir ini motivasi kuat untuk sukses, yaitu sikap dan tindakan yang selalu mencari solusi terbaik. Seperti itu. Selanjutnya ada 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif menurut Karakter Education Quality Standard. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Basis karakter yaitu yang diwujudkan dalam pembiasaan maaf, tolong, dan terima kasih, sikap toleran, sikap tanggung jawab, sikap disiplin, dan sikap lainnya yang diterapkan oleh sekolah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku anak. Di sini yang dimaksud yaitu karakter yang dimiliki masing-masing anak dapat diwujudkan melalui sikap disiplin yang dilakukan secara rutin seperti masuk pembelajaran Zoom dalam tepat waktu, mengerjakan tepat waktu, anak-anak dapat merasa senang, dan perilaku tanggung jawab juga atau perilaku-perilaku yang lainnya yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran anak usia dini.
Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Guru harus bisa berlaku tegas, bersikap inovatif, menyenangkan, dan membangun karakter anak usia dini secara keseluruhan dengan seluruh aspek perkembangannya. Yang keempat yaitu menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagi mainan dengan temannya. Misalnya ketika ada temannya yang tidak membawa bekal, anak-anak bisa berbagi, dan tentunya teladan guru dalam berbagi sesuatu kepada anak dapat dilihat oleh anak dan dapat diterapkan oleh anak, sehingga anak-anak dapat berbagi dengan teman-temannya. Dan teladan dari orang tua juga dapat ditiru oleh anak jika orang tua melakukan hal yang baik untuk anak, dan anak-anak akan melakukan hal tersebut. Kelima yaitu memberi kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Di sini guru harus mempercayai siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik seperti dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk sukses. Nah, di sini kurikulum yang menantang yang dimaksud yaitu sesuai dengan STPPA, yang menyenangkan, supaya anak bisa belajar dan bermain secara menyenangkan dan membangun karakter yang ada, sehingga saat mereka beranjak dewasa mereka dapat sukses. Yang ketujuh yaitu mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para peserta didik. Nah, motivasi diri ini dapat muncul ketika pembelajaran daring maupun non-daring, ketika kita memberikan pujian, memberikan reward berupa pujian seperti itu, atau memberikan stiker atau stempel untuk anak. Walaupun anak-anak kadang-kadang mengalami kegagalan atau perilakunya ini masih dalam belajar kadang-kadang masih belum stabil, perilakunya belajar motivasinya kadang-kadang masih belum stabil. Nah, di sini peran guru dan orang tua itu penting untuk kerjasama memberikan pujian dengan baik. Yang kedelapan yaitu memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada nilai dasar yang sama, yaitu membentuk seluruh pihak sekolah itu membentuk pendidikan karakter secara keseluruhan untuk aspek-aspek perkembangan anak, agar anak-anak dapat memiliki nilai-nilai yang saya sebutkan pada 18 nilai karakter dan 17 nilai kewirausahaan. Yang ke-9, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Pihak sekolah bekerja sama untuk membangun moral dan mendukung pendidikan karakter dalam lembaga sekolah. Yang ke-10, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Yang dimaksud di sini yaitu kerjasama antara keluarga dan anggota masyarakat untuk membangun karakter anak melalui berbagai kegiatan seperti membantu orang tua, seperti sikap jujur dalam pembelajaran anak, ikut serta juga memotivasi belajar anak, dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter
dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Di sini karakter positif yang ada sekolah dan orang tua bisa mengevaluasinya untuk memperbaiki jika diperlukan perbaikan. Fungsi staf sekolah sebagai guru-guru apakah sudah tepat dalam pemberian karakter yang positif untuk anak-anak usia dini. Holberg mengemukakan 3 tingkatan moral. Tingkatan yang pertama yaitu prakonfesional, yaitu tahap pertama yaitu moralitas heteronom, di mana individu mencari minat mereka sendiri namun membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Anak dalam pembelajarannya, misalnya dalam hal pembelajaran, anak-anak mengalami pembelajaran yang menyeluruh terkait dengan aspek seni, bahasa, sosial, emosi, fisik motorik, nilai agama, moral, dan sebagainya. Kemudian anak-anak misalnya mencari minat mereka sendiri seperti anak-anak suka menggambar, maka ketika ditanya anak-anak nanti kalau besar cita-citanya ingin menjadi pelukis, misalnya seperti itu. Untuk tahap yang kedua yaitu individualisme, yang terdapat tujuan instrumental dan pertukaran, di mana individu berpikir bahwa berusaha memuaskan kepentingannya sendiri adalah layak dan mereka juga membiarkan orang lain bertindak serupa. Anak-anak akan berusaha memuaskan kepentingan sendiri, seperti ketika mereka ingin mewujudkan cita-cita, maka mereka akan berusaha keras, dan ketika ada orang lain yang bertanggapan buruk atau seperti memberikan tanggapan, maka anak-anak akan memuaskan kepentingan mereka sendiri untuk mendapatkan cita-citanya. Yang kedua yaitu dalam tingkatannya konfesional. Pada tahap konfesional ini ada tahap ketiga yaitu ekspektasi interpersonal timbal balik, relasi, dan konformitas interpersonal, yaitu individu menilai kepercayaan, kepedulian, loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar bagi sebuah penilaian moral. Anak-anak akan berusaha peduli dengan ketika anak-anak diperhatikan oleh orang lain, maka anak-anak akan timbul rasa kepercayaan, kepedulian, dan mulai mau berbagi dengan orang lain. Ini adalah sebuah penilaian moralnya. Dasarnya seperti itu. Yang tahap keempat yaitu moralitas sistem sosial, yaitu penilaian moral yang didasarkan pada pemahaman mengenai aturan sosial, hukum, keadilan, dan tugas. Dalam pembelajaran juga ada aturan-aturannya seperti mengerjakan tepat waktu, adanya kerjasama yang baik dan adil dalam memberikan nilai. Pada tingkatan moral yang ketiga yaitu ada tingkatan moral yaitu pasca konfesional. Tahap kelima ini yaitu kontrak sosial atau kegunaan dan hak-hak individual. Individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, prinsip perlu melandasi atau melampaui hukum. Pada tahap keenam yaitu prinsip etika universal, di mana seseorang telah mengembangkan penilaian moral yang didasarkan pada hak-hak manusia universal, yang ketika dihadapkan pada sebuah dilema antara aturan dan suara hati, maka orang tersebut akan mengikuti suara hatinya karena bersifat pribadi ataupun personal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Living Values Education, mengembangkan karakter anak dengan asumsi bahwa yang pertama, nilai-nilai universal mengajarkan penghargaan dan kehormatan tiap-tiap manusia. Yang kedua, setiap murid benar-benar memperhatikan nilai-nilai dan mampu menciptakan dan belajar dengan positif bila diberikan kesempatan. Dan yang ketiga, murid-murid berjuang dalam suasana belajar yang positif dan juga aman di dalam lingkungannya yang kondusif supaya anak dapat belajar dengan baik dan juga ada kasih sayang di dalamnya dan saling menghargai, sehingga Living Values mengatakan juga bahwa murid dianggap mampu belajar menentukan pilihan-pilihannya dengan sadar.
Selanjutnya yaitu menanamkan tanggung jawab. Guru harus menanamkan rasa tanggung jawab ini kepada semua anak pada minggu-minggu pertama ketika anak sekolah. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara pada setiap kegiatan yang dilakukan anak di sekolah. Contohnya, setiap selesai bermain, anak-anak dapat membereskan atau merapikan alat-alat permainannya. Nah, hal ini dimaksudkan adalah untuk sebagai pembiasaan anak-anak yang pada akhirnya anak akan belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab. Menyikapi penyimpangan perilaku. Guru harus peka dalam mengamati perilaku anak didiknya karena di kelas selalu ada anak yang menunjukkan sikap-sikap atau perilaku yang menyimpang. Misalnya, anak yang suka murung, suka menyendiri, anak yang suka mengganggu temannya, agresif, atau suka membuat keributan dan perilaku lainnya. Nah, sebagai guru hendaknya mempersiapkan diri agar menjadi teladan bagi anak dan juga memberikan pengalaman yang berharga sesuai dengan kebutuhan anak untuk mengatasi perilaku yang menyimpang tersebut. Guru harus berusaha mencari penyebab atau latar belakang mengapa anak melakukan penyimpangan tersebut, sehingga anak juga dapat mengalami perubahan melalui stimulus yang diberikan oleh guru. Dan juga guru dapat mencari solusinya dengan memberikan stimulus, memberikan perhatian khusus untuk anak yang mengalami perilaku yang menyimpang, dan juga melibatkan anak di dalam kegiatan bermain dengan teman-temannya. Pembinaan dan pengembangan karakter bagi anak usia dini hendaknya dilakukan oleh guru dengan cara memberikan hukuman dan hadiah secara efektif sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh anak. Hal ini dimaksudkan supaya anak dapat mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, supaya anak dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Oleh sebab itu, perlunya edukasi atau pendidikan karakter bagi anak, dan juga dikuatkan dengan memberikan hadiah atau hukuman. Hadiah yang diberikan tidak saja berupa barang, tetapi dapat berupa pujian, penghargaan, apresiasi terhadap sikap atau hasil karya anak, supaya anak dapat giat belajar dan semakin aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Hukuman juga perlu diberikan dengan cara memberikan teguran kepada anak supaya anak tahu tindakannya merupakan tindakan yang tidak baik dan anak tidak mengulanginya lagi, dan memberikan alasan yang jelas mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Teguran yang diberikan dengan bahasa yang baik dalam waktu dan tempat yang nyaman bagi anak agar anak tidak menangis atau marah ataupun merasa malu ketika anak ditegur di depan teman-temannya. Membina disiplin anak usia dini memiliki tujuan yaitu untuk membantu anak mengenal dan menemukan dirinya, serta mengatasi dan mencegah timbulnya masalah-masalah disiplin, menciptakan suasana belajar dan bermain yang menyenangkan, nyaman dan aman yang membuat anak dapat mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Dalam membina disiplin bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara konsisten supaya anak dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam rumah maupun di dalam sekolah. Oleh sebab itu perlunya koordinasi dengan orang tua di dalam membina disiplin bagi anak usia dini. Berikut ini 9 cara untuk mendisiplinkan anak usia dini menurut hasil penelitian dari Reisman dan Peine. Yang pertama yaitu konsep diri. Strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri masing-masing individu merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri ini, guru harus bersikap empatik, menerima dengan hangat dan bersifat terbuka sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi. Guru hendaknya memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua perasaan dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik. Yang ketiga itu konsekuensi logis dan alami. Biasanya perilaku yang salah ini terjadi karena anak mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku-perilaku yang salah.
Oleh sebab itu, guru disarankan untuk menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi perilakunya dan memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah. Kemudian, klasifikasi nilai. Strategi ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri. Analisis transaksional disarankan agar guru belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila menghadapi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, terapi realitas. Sekolah harus berupaya mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan dalam hal ini. Guru harus bersikap positif dan tanggung jawab. Kemudian, disiplin yang terintegrasi. Metode ini menekankan pengendalian penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan peraturan. Prinsip-prinsip modifikasi perilaku yang sistematik diimplementasikan di dalam kelas, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk menuliskan nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang. Yang berikutnya, modifikasi perilaku. Perilaku yang salah disebabkan oleh lingkungan sebagai tindakan remediasi. Sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya perlu mempelajari bagaimana guru menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam pembelajarannya. Tantangan bagi disiplin, yaitu guru diharapkan cekatan, terorganisasi, dan dalam pengendalian yang tegas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa peserta didik akan menghadapi berbagai keterbatasan pada hari-hari pembelajarannya di sekolah. Sebab itu guru perlu untuk membiarkan anak mengetahui siapa yang berada di dalam posisi sebagai pemimpin di dalam kelas, yang akan membantu anak mengenal aturan-aturan di dalam kelas. Berikut ini strategi membina disiplin anak. Yang pertama, mempelajari pengalaman anak di sekolah melalui kartu ucapan kumulatif. Yang kedua, mempelajari nama-nama anak secara langsung, misalnya melalui daftar hadir di kelas. Yang ketiga, mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan anak. Yang berikutnya, memberikan tugas yang jelas, yang dapat dipahami, sederhana, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, merencanakan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam kegiatan belajar dan bermain sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga tidak terjadi banyak penyimpangan. Selanjutnya, menunjukkan gairah dan semangat dalam membimbing anak agar dijadikan sebagai teladan bagi anak. Lalu, lakukan sesuatu yang berbeda dan bervariasi sehingga tidak monoton, yang dapat membantu anak disiplin dan juga bergairah dalam belajar dan bermain. Berikutnya, menyesuaikan argumentasi dengan kemampuan anak. Jangan memaksakan mereka sesuai dengan pemahaman guru atau mengukur anak-anak dari kemampuan gurunya. Hal ini perlunya guru mengetahui karakteristik anak usia dini. Yang terakhir yaitu membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh anak. Menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang dapat menunjang kegiatan belajar dan bermain bagi anak, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat kepada anak untuk membangkitkan semangat belajar anak. Suasana belajar yang menyenangkan akan membuat anak semakin giat untuk belajar dan bereksplorasi, dan kegiatan yang tidak menyenangkan akan membuat anak menimbulkan kejenuhan. Dan menurut Character Education Quality Standard mengemukakan bahwa pendidikan akan secara efektif mengembangkan karakter peserta didik ketika nilai-nilai dasar etika dijadikan sebagai basis pembelajaran atau pendidikan. Lingkungan yang kondusif antara lain dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan atau layanan seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan pilihan bagi setiap anak dalam belajar dan bermain. Pilihan dan layanan individual bagi anak usia dini akan membangkitkan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak. Yang kedua, mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi peserta didik dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk dalam hal-hal di mana anak mengikuti kegiatan belajar dan bermain yang menarik dan menantang, serta manajemen
waktu, dan manajemen kelas yang efektif. Berikutnya, menciptakan kerjasama saling menghargai di antara anak-anak dan juga antara anak-anak dengan guru dan dengan tenaga kependidikan lainnya. Hal ini penting agar setiap anak-anak memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan pandangannya, pikirannya, idenya, tanpa ada rasa takut ataupun rasa malu, dan tanpa rasa takut untuk mendapatkan sanksi atau hukuman, atau dipermalukan. Berikutnya, melibatkan anak secara optimal dalam setiap kegiatan, baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian, anak akan belajar bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut. Kemudian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak untuk berkreasi dan melakukan improvisasi dalam setiap kegiatan belajar dan bermain yang dipilihnya sesuai dengan bidang pengembangan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan bermain dan belajar sebagai tanggung jawab bersama antara anak-anak dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai sumber belajar dan fasilitator. Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator harus mampu membantu peserta didik untuk menilai bagaimana mereka memperoleh kemajuan dalam kegiatan belajar dan bermain yang dilakukannya. Yang terakhir yaitu diharapkan menciptakan suasana yang nyaman dan aman, tenang dan menyenangkan bagi anak usia dini untuk belajar dan bermain, untuk menumbuhkan semangat dan gairah anak usia dini untuk mengembangkan potensinya secara maksimal dan secara optimal. Indikator keberhasilan pengembangan karakter bagi anak usia dini dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap seperti yang pertama, kesadaran, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kepedulian, kebebasan dalam bertindak, kecermatan atau ketelitian, dan yang terakhir yaitu komitmen. Kemudian, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah dapat memberikan contoh dan teladan dalam mempraktekkan nilai-nilai pendidikan karakter atau indikator-indikator pendidikan karakter dalam perilaku sehari-hari. Dan penting sekali untuk menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mengefektifkan program pembangunan dan pengembangan karakter anak usia dini, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman dapat memberikan pertanyaan melalui forum diskusi. Terima kasih.